Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Elpran Sanjay Stoang dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang activity based costing, yaitu materi dari bab 6. Adapun hitungan dari biaya per unit baik dengan metode activity based costing ataupun dengan metode departemen costing, yaitu sama aja. Cara menghitungnya itu jumlah biaya total dibagikan dengan jumlah unit produksi. Tujuannya itu adalah untuk menentukan harga dan dasar pembuat keputusan, karena activity based costing ini salah satu manfaatnya yaitu untuk membuat keputusan dengan mendapatkan kebijakan estimasi biaya yang lebih rinci dibandingkan dengan metode lainnya. Dalam activity based costing ataupun dalam menentukan biaya terdapat yaitu biaya sesungguhnya dan juga biaya normal. Dengan kata dasarnya sebetulnya ini adalah biaya langsung dan juga biaya overhead. Biaya sesungguhnya ini yaitu perhitungan biaya produk atau jasa menggunakan biaya yang sebenarnya terjadi untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ini sebetulnya sama dengan biaya langsung, yaitu biaya bahan baku dan juga tenaga kerja langsung yang mengolah bahan baku tersebut. Sedangkan biaya normalnya ataupun biaya tidak langsung yaitu biaya overhead pabrik, yaitu mengenai tentang jam kerja ataupun waktu kerja. Terdapat metode penentuan biaya produk, yaitu ada dua, yaitu konvensional dan juga kontemporer. Sebetulnya konvensionalnya ada dua lagi, yaitu tarif tunggal dan tarif departemental. Namun kita next kan ini tarif tunggal itu maksudnya itu biayanya diakumulasikan secara sederhana saja, yaitu menambahkan semua biaya yang diharapkan akan terjadi selama satu periode dalam satu fasilitas pabrik. Next kita lanjutkan ke tarif departemental, yaitu membagi biaya overhead di seluruh pabrik dan mengelompokkannya sehingga ditempatkannya kelompok biaya departemen, yaitu tiap-tiap departemen terdapat biaya-biaya yang digunakan tiap departemen seperti itu. Next kita lanjutkan, itu kita langsung ke metode ABC-nya, yaitu activity based costing, yaitu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek-objek biaya. Maksudnya di sini adalah setiap biaya itu ditentukan dia ke aktivitas mana. Jadi tiap aktivitas itu memiliki biaya tersendiri. Semisal dalam pembuatan dalam sebuah pabrik kayu, yaitu ada biaya untuk pengolahannya, ada juga biaya untuk perawatannya. Jadi tiap aktivitasnya itu memiliki biaya tersendiri seperti itu. Terdapat ada 3 langkah untuk menentukan biaya-biaya ABC. Itu pertama, mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Kita tentukan dulu tiap aktivitas itu dan juga tiap sumber daya itu, dan kita tentukan dia kemana, misalnya ke mesin jam kerja kah, atau ke metode pemindahan. Yang kedua itu mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. Selanjutnya mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Seperti ini terdapat aktivitas penggunaan kelistrikan, misalnya pengujian, pengesetan, atau penanganan bahan. Baik, kita lanjut. Berdasarkan peraga 69 yang ada di slide sebelumnya tentang contohnya ini. Sebelumnya balik dia. Ini adapun pengukuran berdasarkan soal sebelumnya itu tadi. Adapun pengukuran penggunaan aktivitasnya, terdapat aktivitas dalam pengolahan minyak ini premium ataupun solar. Ada unit diproduksi, ada biaya utamanya, jam kerja langsung, inilah.
berdasarkan aktivitas-aktivitasnya itu ada terdapat jam kerja langsung, jam mesin, production run atau dan juga pemindahan bahan. Jadi setiap ini ada di jam kerja langsung ada biaya-biayanya untuk di bagian premium, adapun solar, dan di jam mesin juga seperti itu selanjutnya. Nah, terdapat untuk premium terdapat lagi jumlah biaya yang ditetapkan berdasarkan jam kerja langsung, karena dikelompokkan, dia ada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Di kelompok 2 juga dia ada juga tiap penggunaan biayanya. Ada berdasarkan jawabannya ini ada berdasarkan aktivitas, ada 4 aktivitas, yaitu kelistrikan, pengujian, pengesetan dan penanganan bahan. Seperti kelistrikan dia dipicu oleh jam mesin, pengujian dipicu oleh jam kerja langsung, yaitu jam kerja langsung dari para pekerjanya yang untuk mengolah minyaknya dari perusahaan Petrogas sendiri. Pengesetan yaitu production run dan juga penanganan bahan pemindahan bahannya. Inilah terdapat biaya-biayanya 240.000 seperti itu sekian. Ada rasio konsumsinya. Rasio konsumsi ini membandingkan rasio dari pemicu premium, dari aktivitas premium dibandingkan dengan jumlah rasio konsumsi total dari premium ditambahkan dengan solar. Jadi misalnya ini berdasarkan soal tadi, premium ini menggunakan 10.000 jam mesin, jadi sedangkan solar 90.000 jam mesin. Jadi kalau ditambahkan jumlah, diakumulasikan rasionya itu 100.000. Jadi rasio konsumsinya itu maksudnya pemicunya 100.000 dibagi dengan 10.000 dibagi dengan 100.000 dari rasio konsumsinya itu. Ada juga rasio jam kerja langsung, production run, pemindahan bahan. Terdapatlah sehingga dapat dikelompokkan aktivitasnya itu. Kelompok 1 seperti kelistrikan, pengujian, terdapat jumlah biayanya dan jumlah biaya per kelompok total. Biaya per kelompok total dari sini dapat sama dengan 360.000 kedua, baik kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, ini perhitungan biaya ABC-nya. Terdapat biaya utama seperti di soal, dan juga biaya utama untuk premium 156.000, solar 1.476.000. Lalu dikelompokkan biaya overhead dibebankannya, yaitu untuk kelompok pertama ada 336.000 untuk kelompok untuk premium dan juga 324.000 untuk solar. Kelompok 2 ada 240.000 untuk premium dan juga 120.000 untuk solar. Lalu sehingga ditotalkan jumlah biaya manufakturnya ataupun overheadnya 432.000 untuk premium dan juga 1.920.000 untuk solar. Sehingga jika dibagikan dengan jumlah unit produksinya, di mana premium memiliki unit produksi 20.000 unit dan solar 200.000 unit. Sehingga kalau dibagikan dengan biaya per unitnya, yaitu jumlah total biaya manufaktur dan juga jumlah total untuk premium dan juga solar. Untuk biaya per unit premium terdapat 21.600 dan juga solar terdapat 9.600. Kita next kan ini perbandingan metode alokasi yang dipakai untuk dari tarif tunggal, departementalisasi, dan ABC. Kita next kan ya. Adapun manfaat dari metode ABC ataupun metode activity based costing, yaitu yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Maksud di sini di metode ABC ini kita menjelaskan keseluruhan biaya untuk tiap-tiap aktivitas, sehingga ada perhitungan biaya secara detail, sehingga memungkinkan untuk kita dapat memperhitungkan keuntungan yang kita dapatkan secara rinci. Ada juga metode perbaikan proses, penentuan kapasitas tak terpakai. Maksudnya di sini kan di metode biaya ABC ini menentukan aktivitas mana yang menggunakan biaya paling besar dan juga aktivitas mana yang menggunakan biaya yang paling kecil ataupun tidak memerlukan biaya. Sehingga di sini jika aktivitas tersebut tidak memerlukan biaya yang lebih besar, tidak memerlukan biaya yang signifikan mempengaruhi terhadap proses produksi, sehingga di situ kita dapat aktivitas tersebut tidak dilakukan. Yang keempat yaitu estimasi biaya. Maksudnya estimasi biaya, metode ABC ini menentukan secara detail
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk tiap-tiap aktivitas, baik itu tiap aktivitas satuan jam kerja ataupun tiap aktivitas satuan bahan baku, tenaga kerja langsung, ataupun untuk penggunaan mesin. Kita di tiap-tiap aktivitas itu dapat melihat rincian biaya-biayanya. Jadi estimasi biaya ini untuk kedepannya kita dapat menentukan aktivitas mana yang paling besar biayanya dan juga aktivitas mana yang paling kecil biayanya. Dan yang terakhir itu pembuatan keputusan yang lebih baik. Keseluruhan metode ini dapat ujung-ujungnya itu untuk pembuatan keputusan yang lebih baik, sehingga semua estimasi biaya, penentuan kapasitas tadi ujung-ujungnya untuk kepentingan para manajer, yaitu menentukan pembuatan keputusan yang lebih baik untuk kemajuan perusahaan. Selain manfaat, metode ABC ini juga memiliki keterbatasan, yaitu pertama alokasi. Maksud di alokasi ini setiap aktivitas terdapat biaya-biayanya, terdapat rincian-rinciannya, sehingga alokasinya maksudnya itu proses pengambilan biaya, proses penggunaan biaya itu agak lama. Jadi di setiap biaya itu dialokasikan sehingga lebih ribet. Jadi prosesnya itu lebih lama untuk menggunakan biaya-biaya tiap aktivitas itu. Yang kedua itu pengabaian biaya ataupun commission of cost. Maksudnya itu karena terdapat mungkin aktivitas yang memerlukan biaya yang paling kecil atau tidak memerlukan biaya, mungkin sini terdapat pengabaian biaya untuk tidak digunakan. Selanjutnya itu biaya dan waktu. Sekian dari saya, Elfran Sunjistoang. Terima kasih.